padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 11 Oktober 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, berbaju beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah
yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita saat ini perkembangan dunia boleh berkembang dengan begitu cepat, dengan begitu canggihnya. Tetapi cap atau cerita-cerita yang beredar di dalam kalangan kehidupan masyarakat bahwa masih ada orang atau biasa dikenal dengan suanggi kelas kakap, suanggi kelas atas, atau orang timur biasa bilang leula, pokoknya ada sejarah. Sampai sekarang tuh masih sangat banyak dijumpai. Misalkan kemarin saya masih sehat, lalu tiba-tiba hari ini saya sakit, atau tetangga itu sakit. Nanti namanya di kampung, saya tidak tahu apakah ini berlaku juga untuk orang-orang yang hidup di kota atau tidak. Tapi namanya di kampung, kalau sudah situasi seperti ini, orang tidak akan berpikir bahwa mungkin ini fisiknya lemah, fisiknya antibodinya tidak kuat, jadi mungkin saatnya untuk sakit, begitu. Itu tidak lagi orang pikir. Orang akan berpikir, wih, dia yang buat, itu di sana tuh yang buat, dia yang suanggi, dia yang suanggi. Cerita-cerita seperti ini akan mulai beredar dan cap-cap untuk orang-orang yang mungkin selama ini sudah menjadi kecurigaan kita. Itu akan mau tidak mau pasti dia yang akan dituduh. Itu wajib. Saya tidak tahu, karena saya pernah bertugas di pedalaman, saya pernah ada di perkampungan, jadi saya tahu situasi kehidupan orang kampung. Orang masih berpikir demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi ketika orang jatuh sakit, orang gagal dalam sebuah usaha, dalam sebuah pekerjaan, itu tidak melihat itu dari sisi iman bahwa mungkin saat saya belum tiba, atau mungkin Tuhan punya rencana lain, jadi ini bukan rezeki saya. Tidak, orang akan bilang, hai, dia tuh yang buat tuh supaya kau jangan berhasil, hai, dia yang suanggi kau tuh. Ini yang sering terjadi di kalangan kehidupan masyarakat luas, secara khusus di daerah pedalaman, di kampung-kampung. Ini masih sangat banyak kita jumpai sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lalu apa gunanya kita selalu mendengarkan sabda Tuhan, kita tekun berdoa, apalagi sekarang bulan Maria, bulan Rosario, kita rajin berdoa Rosario, kunjung dari rumah ke rumah, antar kitab suci dari rumah ke rumah pada PKSN. Apa maksudnya, buah apa dari kehidupan rohani kita kalau ketika kita sakit, ketika kita gagal, masih saja kita menjudge bahwa ini orang yang suanggi saya, ini orang menggunakan ilmu hitam, menggunakan roh jahat untuk menghancurkan saya, untuk menggagalkan rencana saya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali sejauh ini kita pernah ada dalam perspektif yang sedemikian. Sekiranya kita dibuka pikiran untuk melihat itu dari sisi terang iman, seperti yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini tentang percakapan Yesus dengan orang-orang yang menuduh bahwa, wahai Yesus, kau tuh selama ini kau tuh menyembuhkan orang, kau sembuhkan orang, kau bangkitkan orang mati tuh. Itu tuh kau pakai kuasa gelap, itu tuh kau pakai kuasa setan. Kau tipu ke sana kemari bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Itu tuh kau hanya akal orang saja, kau hanya tipu. Tapi ternyata kau itu menggunakan kuasa Beelzebul. Bapak Ibu, kuasa Beelzebul itu adalah kepala dari segala setan. Pokoknya itu raja dari segala setan, itu namanya Beelzebul. Tapi menariknya bahwa seandainya Yesus mau sombong, Yesus mau angkuh, pasti dia bilang, hei kau nih anak kecil, kau tidak tahu apa-apa, kau tahu kehadiran saya di dunia ini nih, saya lahir bukan seperti kau, hei manusia. Kalau Yesus mau sombong, pasti dia bilang, dia bisa saja omong begitu. Tapi kan Yesus kan, ya kita tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat rendah hati. Jadi dia menjawab tudingan-tudingan orang-orang itu dengan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu sangat kena di hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk mencoba Yesus. Dan kita dengar tadi di akhir dari kisah Injil hari ini bahwa Yesus mengisahkan bahwa roh jahat itu dia selalu mencari kesempatan. Dia selalu ada di dalam hati setiap orang. Seperti di awal tadi yang saya bilang, orang yang selalu punya pikiran negatif, selalu punya negative thinking terhadap orang, justru di situ hidupnya, hatinya, pribadinya sungguh dikuasai oleh setan, sungguh dikuasai oleh roh jahat. Dia merasa nyaman bahwa, oh, di rumah ini saya nyaman, saya bisa ajak kerja sama dia, orang ini saya bisa kompromi dengan dia untuk begini, begini. Nah, kisah situasi-situasi yang seperti ini akan membuat orang tetap terpuruk di dalam pemikirannya yang negatif. Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh roh jahat tadi. Meskipun roh jahat ini tidak selamanya dia menetap di dalam hati orang yang sama, dia akan pergi berkelana seperti kita dengarkan tadi, bahwa dia pergi berkelana. Mungkin dia akan pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Lalu ketika di rumah si A, dia merasa nyaman di situ, bisa kerjasama, bisa kompromi. Lalu dia mencoba untuk pindah ke rumah B supaya dia bisa mendapat banyak pengikut. Lalu ketika berada di rumah si B, dia merasa gagal karena kehidupan mereka, dia tidak bisa untuk menguasai mereka. Karena apa? Kehidupan mereka yang harmonis, cinta kasih yang lebih tinggi, sehingga mengalahkan dia untuk bisa mengajak mereka untuk bekerja sama, untuk bisa kompromi, sehingga pada akhirnya dia mengalah. Lalu dia akan kembali ke rumah si A. Namanya setan dia bekerja setiap saat, setiap detik, dan cara kerjanya dia itu sangat halus, sangat pintar, sangat pandai setan bekerja. Jadi ketika kita lengah, ketika kita lalai, disitulah setan dia akan mudah untuk masuk. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak agar ketika kita gagal dalam menggapai sebuah niat, sebuah keinginan yang kita inginkan, atau ketika kita terpuruk dalam sakit apapun, mari kita melihat itu secara perspektif rohani, secara perspektif iman, dari pandangan iman bahwa
saya mengalami penderitaan ini karena saya ingin mengambil bagian dalam membantu meringankan penderitaan Yesus. Kalau orang yang beriman, dia tidak akan mengeluh, kenapa saya sakit begini begitu, tidak pernah sembuh-sembuh. Tapi orang yang beriman, dia pasti akan memiliki pemikiran bahwa ini bagian saya, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Yesus meringankan beban yang dia pikul. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan juga jika kita masih punya pemikiran-pemikiran negatif bahwa saya sakit karena dibuat oleh si A, disuangilah, di ini itulah, mari kita menghilangkan pemikiran-pemikiran kita yang sedemikian rupa, dan mari kita memohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan untuk senantiasa memampukan kita agar melihat setiap pengalaman hidup yang kita alami, baik suka maupun duka, waktu sehat maupun sakit, sebagai bentuk cinta Tuhan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa
dalam doa dan renungan di hari selanjutnya, kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau